Mexican sky. Drink some margaritas, bask in the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai. Apa kabar kalian? Baik-baik semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik, saya cek ya yang hadir hari ini di grup. Habib bin Nur ada ya? Habib izin, Pak. di mana Habib? Oh, izin. Iya, Pak. Kalau Katanya hari dia mau bawa itunya, Pak. Mamanya berobat, Pak. oh Soalnya iya, Mbak, kita ayahnya doakan ya di semoga rumah. lekas sembuh mamanya. Iya, Pak. Saprida ada ya? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ya. Happy ada? Ada, Pak. Yanti ada ya? Yunidar ada, Fitro, Siap, Pak. Rikma, ya, Hadir, Vivin, Pak. Vivi ada ya? Bu Vivi Ada, ada ya? Pak. Kemudian Mas Dil ada ya? Hadir, Pak. Oke, baik. Di pertemuan kali ini tentu kalian sudah lihat di WA Group ya apa yang saya bagikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke pertemuan mungkin Fitro bisa pimpin doa dulu ya? Bisa, Pak. Ya, pimpin doa ke teman-temannya. Kita berdoa sesuai dengan agama ya, keyakinan masing-masing. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, makasih Coba. ya. Makasih. Baik, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang ruang lingkup biologi ya, tentang ruang lingkup biologi. Kira-kira dari kalian ada yang bisa jelaskan pelajaran kita sebelumnya tentang ruang lingkup biologi apa saja ya yang menjadi kajian dalam biologi? Mas Dil mungkin bisa? Yang saya ingat itu, Pak, sitosel, Pak. Ya. Iya, Pak, ya. Mas Dil Ya. pasti nggak belajar itu. Pak, saya, Pak. Mas Dil nggak Saya. belajar. Ya, coba Bibi. Saya, Pak. Coba Ya, Bibi. kalau kita Ya. urutkan dari tingkat yang terendah dari sampai yang ketinggi itu dimulai dari molekul, Pak. Molekul kemudian menjadi sel, sel menjadi jaringan, Ya. jaringan menjadi organ dan sampailah kepada bioma. Ya. Biosfer, maaf. Ya, Pak. Oh, Saya iya, belajar tadi Pak. malam, Lupa Pak. saya, Ya. Pak. Bagus ya? Ya, bagus sekali ya. Coba kalian contoh itu ya, Vivi itu rajin ya, rajin belajar. Dia juara apa satu, saja Pak. masuk Juara umum dia, Pak. Ya, belajar, mungkin. baiknya kalian belajar kalau malam ya, jangan keluyuran ya, Fitro ya, main PUBG terus ya, Ya, Pak. ya selingi juga jangan belajar. Coba itu internet dimanfaatkannya hanya main game ya. Ya, Pak. Coba dipakai Ya, juga Pak. dosen-dosen untuk persiapan belajarnya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan tampilkan apa yang kita akan lakukan dan materi apa yang kita akan pelajari. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Wah ya, hari ini kita akan untuk kompetisi dasar kita akan menganalisis ya berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Oke ya. Kemudian indikator yang kita akan capai, kita akan menyajikan nantinya hasil observasi ya apa yang kalian temukan di tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kalian. Baik, saya akan tanya dulu ya. Kalian pernah memperhatikan jenis jagung yang dibudidayakan oleh petani di sekitar kalian? Ada yang tahu jenis-jenis jagung atau bagaimana kondisi buah dari jagung yang kalian lihat? Ada yang bisa? Jagung itu, Pak. Warnanya merah, Pak, jagungnya, Pak. Sekarang ada jagung yang warna ungu, Pak. Ada yang Ya, warna apa warni ya itu, Pak, jenisnya? ya. Apa, ya? Ada jagung lokal, ada jagung unggul, Pak. Oh ya, begitu ya. Ya. Itu di Ada lingkungan jagung sekitarnya susu, ya. Pak. Ya, banyak ya. Kemudian kalau kacang hijau dan kacang kedelai ada ya? Yang tahu jenis-jenisnya? Kacang hijau, kacang kedelai. Oh, kacang panjang. Ya. Ya, banyak ya. Kacang merah. Kemudian menurut kalian apa kira-kira persamaan dan perbedaannya dari jenis-jenis yang Kalau kalian temukan? kacang saya, Pak. Saya, Ya, Pak. silakan. Saprida, Pak. Ya, silakan Saprida. Kalau
Kalau kacang Pak tadi sama kacang. Semuanya Iya. sama-sama kacang, satu jenis kacang yaitu kacang Iya. merah, Kacang-kacangan hijau. ya. Kacang. Semua kacang, tapi beda-beda apanya Pak. Dikacangin Pak, dikacangin. Ya, dikacangin. Bedanya. Bukan yang kacang itu ya sama Beda Mas sifatnya, ya, Pak. bukan dicuekin. Yang saya maksud adalah jenis kacangnya ya, bagaimana karakter yang muncul ya. Bagaimana lanjut? Coba Safrida ulangi. Tadi kacang itu sama jenisnya Pak, kacang. Ya, Tapi berbeda-beda sifatnya. ya, Jenisnya ya, berbeda. Kalau kacang hijau warnanya hijau. ya. Kalau kacang merah warnanya merah. Kacang Ya. kedelai lain lagi warnanya Pak. Tapi semua sama-sama jenis kacang, satu jenis. Ya, itu termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen ya. Ya Pak. Bisa kita di materi ini kita akan pelajari ya tingkat keanekaragaman hayati ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya ya. Ada yang karena faktor keturunan atau genetik, ada juga penyebabnya dari faktor lingkungan. Berikut saya akan tampilkan ya untuk daerah kita kan di Sulawesi Barat ya sekarang. Saya akan tampilkan sedikit video tentang bagaimana sebenarnya keanekaragaman di sekitar kita ya yang ada di Sulawesi Barat ini. Tampil anak-anak. Taman Nasional Ada Pak. Tampil Pak. Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya pengelolaannya di bawah Balai Besar KSA Sulawesi Selatan hingga terbentuknya unit pengelola yang definitif. Taman Nasional ke-53 di Indonesia ini memiliki luasan 189.208,17 hektar yang membentang di 3 kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamasa. Dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat menjadi modal utama dan berhasilnya pembentukan Taman Nasional ini. Area yang sebelumnya merupakan hutan lindung ini didorong menjadi kawasan konservasi melalui mekanisme revisi RT RWP Sulbar tahun 2011. Beberapa kunci penting penetapan Taman Nasional ini antara lain bahwa Taman Nasional Gandang Dewata memiliki ekosistem yang unik dan bervariasi hingga kekayaan biodiversitas yang tinggi ditujukan dengan ditemukan spesies baru seperti tikus hutan serta katak dari beberapa spesies dan kemungkinan flora fauna dan beberapa taksa baru oleh ekspedisi LIPI di tahun 2016. Dasar ini kemudian diperkuat dengan kemungkinan spesies baru temuan ekspedisi flora fauna Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan bersama tim ekspedisi Universitas Hasanuddin di tahun 2016. Penamaan Taman Nasional Gunung kemudian mulai pendakian. Jangan khawatir, Anda bisa merasakan keramahan masyarakat di sekitar jalur pendakian dengan fasilitas menginap gratis di rumah mereka. Kekayaan dan keindahan bentuk. Oke ya anak-anak, saya stop dulu videonya. Menurut kalian apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang singkat tadi? Mas Dil mungkin bisa? Menurut saya sih Pak, gini bahwa Indonesia itu banyak jenisnya Pak, beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus bersyukur Pak, gitu ya Pak ya? Ya betul ya Mas Del, bahwa sebenarnya di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Bahkan di literatur itu kita termasuk dari 3 besar dunia ya untuk biodiversitas atau keberagaman. Nah, kalau yang lain masih ada yang bisa sampaikan tadi tentang video singkat tadi? Ada yang lain? Fitro? Yang saya lihat tadi Pak, gambar kodok aja Pak, banyak kali kodoknya Pak. Iya, bagus Pak. Kodok. Kayaknya itu ya Pak, spesies baru ya. Ya betul, di wilayah kita ini sebenarnya unik ya. Kita harus sebenarnya harus peka ya terhadap lingkungan sekitar kita. Bahwa di sekitar kita ini banyak ditemukan spesies-spesies baru. Selain kita harus bangga, kita harus menggali ya potensi itu. Untuk itu saya akan arahkan kalian untuk observasi ya. Coba kalian nanti lihat spesies apa saja atau keberagaman apa saja yang ada di lingkungan kalian. Kalian sudah download ya KPD yang saya bagikan di grup WA kemarin? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, Ya Pak. Oke, sudah dipelajari isinya? Baru dibaca Pak. Ya, kira-kira apa yang menurut Vivi ya? Apa yang di dalam LKPD itu yang harus dilakukan?
Saya diminta untuk mengamati itu ya Pak, apa namanya, ekosistem yang ada di sekitar saya seperti di sawah, di sungai, itu kan Pak. Ya. Saya kebetulan tadi ke sekolah lewat sawah Pak, jadi saya sudah lihat tapi nggak lewat sungai ya Pak. Oh iya, bagus. Jadi sebenarnya ini itu mudah sekali ya, kalian hanya cukup mengamati tentang ekosistem yang ada di sekitar kalian ya, bagaimana ekosistem sawah, sungai dan kolam. Nanti kalian bisa temukan apa yang ada di sana, bisa tumbuhan, bisa juga hewan. Oke ya, jadi kalian kerja aja sejenak berdasarkan yang pengalaman kalian ya, nanti disempurnakan di rumah. Jadi saya kasih waktu ya, berapa? 5 menit cukup ya? Cukup Pak. Ya, kan gampang sekali nih ya, Ya Pak. Saprida ya, gampang kali. Kita tinggal isi saja yang pernah dilihat. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, pre-memory. Oke, lanjut. Sudah ya, kalian identifikasi. Oke, Fitro mungkin bisa sampaikan apa kira-kira yang pernah didapatkan di ekosistem sawah. Saya Pak. Ya, oke, Vivi. Ya. Silakan, Vivi. Ada padi Pak. Kemudian ada rumput-rumputan, ada tumbuhan cengkodok Pak. Kalau di bagus. Cengkodok, kemudian hewannya itu ada belalang, ada kodok, ada tikusnya juga Pak. Satu orang. Oke, bagus sekali. Coba Mas Dil, apa yang didapatkan? Yang pernah dilihat ya di sekitar sungai? Aktifkan suaranya dulu, Mas Dil. Batunya gede-gede Pak. Ya? Batunya gede-gede. Ada batu-batu. Oh, batu, apalagi? Itu abiotik ya, tidak hidup ya? Yang hidup? Oh iya Pak, ada air. Kalau yang hidupnya ada belalang, nggak salah ada ular. Ya, oke. Kalau coba Yunidar, bisa Yunidar? Yang spesies tumbuhan ya, bisa di ekosistem sawah. Apa saja yang bisa didapatkan? Aktifkan suaranya Yunidar. Mikrofonnya. Oh iya. Padi Pak, ada padi, ada rumput, ada kodok. Ya, bagus. Ada ular juga. Ya, yang lain mungkin ada bisa tambahkan di ekosistem sungai atau kolam yang pernah didapatkan? Kebetulan mungkin di dekat rumahnya ada kolam atau ada sungai atau ada sawah. Kolam Pak, ada kolam. Ya, apa? Nur Hikmah. Ada bebek juga Pak. Ikan, ada eceng gondoknya Pak. Terapai Pak, Kodok. Oke. Nah, kalian ya, menurut kalian hal tersebut terjadi karena apa? Apakah murni memang karena keadaannya seperti itu atau memang ada faktor-faktor yang mempengaruhinya? Jika dikaitkan dengan mata pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa komentar? Keanekaragaman ekosistem ya Pak? Ya. Spesies mana? Ya, dari beberapa banyak yang kalian temukan, spesies mana yang kalian paling banyak temukan dari komponen tersebut? Fitro mungkin dari yang dilihat di sekitarnya, spesies apa yang paling banyak? Apakah dari tumbuhan atau dari hewan? Ya, lihat Pak, dari spesiesnya Pak, sepertinya Pak tumbuhan Pak ya. Ya, tumbuhan. Nah, jadi menurut Fitro itu keanekaragaman jenis atau keanekaragaman gen atau ekosistem? Keanekaragaman jenis Pak ya? Ya, keanekaragaman jenis. Nah, yang lain mungkin bisa komentari apa kira-kira inti dari kegiatan kita ini yang di LKPD. Mas Dil, dari pengamatan kita apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Saya sakit perut Pak, izin ke toilet ya Pak. Oke, silakan dulu Mas Dil. Yang lain, Vivi mungkin? Mengerti Ya, keanekaragaman ya Pak?
bahwa Ya. di setiap ekosistem itu banyak sekali kita temukan keanekaragaman baik tingkat jenis maupun tingkat populasi, Pak. Ya. Nah, intinya seperti itu ya, bahwa kalian nanti bisa menambahkan lagi apa saja kira-kira yang menjadi permasalahan di sekitar karena salah satu masalah utamanya adalah kita sebenarnya kaya dengan keberagaman, anekaragaman. Tetapi kadang kita ogah mempelajarinya ya. Padahal ini penting. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan fasilitasi kalian ya supaya mencintai keberagaman ini dan berusaha untuk mempelajarinya. Seperti itu ya. Saya kira untuk pertemuan ini KPI nanti coba ada. Jadi saya coba ya kasih ke kalian bahwa kegiatan ini intinya adalah bagaimana kita mengeksplor ya, kita melihat keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, baik gen, jenis maupun ekosistem. Itu nantinya kalian akan data atau observasi, kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan betul-betul mempresentasikan, artinya menyampaikan ke teman-teman kalian hasil temuan. Ada yang bisa simpulkan? Habib mungkin? Saprida? Ya Pak, Ya, saya silakan, Pak, Saprida. saya coba ya Pak. Menurut kesimpulan saya buat Pak, pelajar materi kita hari Ya. ini adalah mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, keanekaragaman tingkat ekosistem Pak. Kemudian keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman pada makhluk hidup satu jenis yang diakibatkan oleh perbedaan gennya. Lalu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis adalah keanekaragaman pada spesies-spesies yang berbeda, tapi masih satu suku Pak, atau marga. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang terjadi karena adanya perbedaan komponen biotik makhluk hidupnya dan komponen abiotik atau benda-benda mati yang menyusun suatu ekosistem Pak. Begitu Pak, menurut saya Pak. Ya, bagus sekali ya Saprida. Aplaus untuk Saprida ya. Bagus sekali. Saprida lengkap sekali ya. Mungkin semalaman dia belajar. Memang sisihkan waktu untuk belajar ini ya. Oke, baik, karena waktu kita sudah akan masuk di jam pelajaran selanjutnya. Saya kira untuk pertemuan kali ini saja yang bisa kita pelajari. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana persebaran ya keanekaragaman hayati. Jadi kita berangkat dari lingkungan sekitar, nanti baru kita akan ke secara umum se-Indonesia begitu. Baik, terima kasih untuk kalian yang hadir hari ini di video conference ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya untuk tetap menjalani aktivitas dan tetap semangat ya untuk belajar bagaimanapun kondisinya. Baik, saya tutup. Semoga kalian tetap sehat selalu dan kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Topik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.